Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Jumpa kembali dengan saya Arif Sah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat dalam acara Orasi Kopimu di channel YouTube KPU Kabupaten Lampung Barat. Kali ini saya ditemani rekan saya Ketua Divisi Data dan Informasi Bapak Ahmad Soleh. Apa kabar Pak Soleh? Alhamdulillah sehat Ketua. Ini pasnya Pak, saya panggil Pak Soleh, Mas Soleh, apa Gus Soleh? Mama saja Pak. Mama saja. Ketua, biar kelihatan sedikit lebih muda dari usia yang sebenarnya. Ya. Sekarang Mas Soleh ini sudah terlihat agak begitu ceria dibandingkan beberapa waktu belakangan ini. Kira-kira ada apakah gerangan Mas Soleh? Oh, terima kasih Ketua atas perhatiannya sehingga melihat saya sampai dengan raut muka ceria atau tidak ceria. Yang jelas memang hari ini kita sudah tampak lega, sudah kelihatan ceria karena memang DPT untuk Kabupaten Lampung Barat sudah ditetapkan pada tanggal 21 bulan Juni tahun 2023 di Aula Kagungan Kabupaten Lampung Barat. Seperti itu, Ketua. Ya. Terima kasih Mas Soleh. Semoga keceriaan ini membawa dampak kebaikan untuk proses pemilihan, khususnya dalam melahirkan daftar pemilih yang lebih akurat di pemilu 2024 yang akan datang. Amin, amin, amin. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh seputar proses pemutaran data pemilih ini, Mas Soleh, terlebih dahulu kita menyaksikan beberapa proses dan kegiatan yang dilakukan oleh petugas Soklit, petugas PPS dan PPK Kabupaten Lampung Barat beberapa bulan terakhir sejak dimulainya proses Soklit hingga lahirnya DPT. Jadi kita saksikan terlebih dahulu ya Mas Soleh ya. Saatnya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, saluran integrasi bangsa. Indonesia satu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama. Gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagai saluran integrasi bangsa. Indonesia satu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ya, Mas Soleh, tadi sudah kita sama-sama saksikan Mas. Tentu pasti banyak cerita selama proses itu. Terlihat bagaimana kawan-kawan ini sampai ada yang harus bermandi lumpur, hujan-hujanan, mendatangi
rumah di Pemangku, Pegunungan. Memang dari proses itu bisa diceritakan seperti apa sih Mas prosesnya? Kayaknya seru betul melihat proses itu Mas. Ya, terima kasih Ketua. Sedikit saya akan jelaskan bahwa proses penyusunan daftar pemilih ini memang sangat panjang. Tidak hanya panjang waktu, tetapi kita memang panjang di wilayah. Luasan wilayah di Lampung Barat ini memang sangat luas. Tidak hanya wilayah perkotaan saja di Lampung Barat, tetapi kita pahami bersama bahwa Lampung Barat ini geografisnya memang luar biasa. Sehingga tadi dicuplikan juga ada yang berlumpur, jalan yang belum begitu bagus, semuanya kopi dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas proses alur atau penyusunan daftar pemilih yang untuk ditetapkan menjadi DPT ini pertama adalah bahwa Kemendagri itu memberikan DP4 atau daftar potensial pemilih kepada KPU RI. Kemudian KPU RI itu menyampaikan ke KPU Provinsi, kemudian KPU Provinsi menyampaikan ke KPU Kabupaten Kota. Di Kabupaten Kota, data itu kemudian kita proses, dimutakhirkan melalui petugas yang namanya petugas Pantarli. Itu Ketua. Petugas Pantarli. Ya. Petugas pemutakhiran data pemilih. Seberapa banyak memang petugas pemutahiran data pemilih kita di Lampung Barat ini? Di Lampung Barat ini petugas pemutakhiran data pemilih ini itu berjumlah 983. Kemudian itu di atasnya ada namanya PPS. Itu 136 desa atau pekon atau kelurahan itu berjumlah 408. Berarti pekon atau kelurahan itu ada 3 ya? Ada 3 PPS. Selanjutnya ada di PPK juga gitu ya? Di tingkat kecamatan ada namanya PPK, dan di setiap kecamatan itu ada 5 PPK, dan kita Lampung Barat ini ada 15 kecamatan, sehingga PPK kita se-Kabupaten Lampung Barat itu 75 PPK, Ketua. Artinya lebih dari 1000 personil yang terlibat ya, lebih dari 1.500 berarti ya? Iya, kira-kira segitu, yang itu membantu proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan menjadi DPT. Memang seberapa banyak DP4 yang turun ke Lampung Barat itu, Mas? DP4 yang turun dari ke Kabupaten Lampung Barat itu berjumlah 225 itu terdiri dari laki dan perempuan. Dan kemudian setelah DP4 turun, kemudian dicoklit, dimutakhirkan, diproses yang menjadi DPS. DPS kemudian ditetapkan menjadi DPS itu 224, 460. Nah, setelah di DPS ini prosesnya panjang lagi. Ada lagi ya? Ada lagi. Ini diperbaiki lagi, menerima masukan dari masyarakat, kemudian pengawas pemilu diperbaiki itu menjadi 223, 473. Berarti DPT kita ada 223, 473 pemilih. Itu belum ditetapkan DPT. Belum ya. Karena itu masih berproses lagi, menerima lagi masukan, saran dari pencermatan, baik pencermatan dilakukan oleh internal petugas KPU atau penyelenggara pemilu KPU, ataupun masukan dari luar, baik dari Bawaslu, kemudian partai politik ataupun masyarakat. Itu masih namanya yang angka segitu tadi masih DPSP hasil perbaikan. Ya. Kemudian pada tanggal 21 Juni setelah proses panjang tadi itu ditetapkan DPT untuk Kabupaten Lampung Barat yang berjumlah 223066. Itu berarti disahkan. DPT yang disahkan sebanyak 223066 mata pilih di Kabupaten Lampung Barat. Artinya terjadi penurunan ya, dari DP4 yang diturunkan oleh KPU RI. Nah, penurunan itu kenapa, Mas? Kok bisa turun gitu? Ya, penurunan ini disebabkan ada faktor-faktor bahwa karena data yang disampaikan oleh Kemendagri itu namanya potensial ya. Tentu juga yang terdaftar di DP4 itu bisa masuk menjadi pemilih. Dan kita proses, kemudian ada beberapa orang tidak bisa
menjadi pemilih sehingga nanti berkurang. Semisal bahwa ada orang yang sudah meninggal itu tidak bisa ditetapkan sebagai pemilih. Kemudian ada orang yang pindah domisili itu juga tidak bisa sebagai pemilih. Atau ada pemilih yang memang tidak memenuhi syarat maka dia tidak bisa menjadi pemilih. Itu gambaran kenapa ada penurunan seperti itu. Sehingga hasil akhirnya ditetapkan DPT. Nah, memang pasca DPT ini apakah itu sudah final atau masih ada kemungkinan penambahan ataupun pengurangan mata pilih pada pemilu 2024 yang akan datang? Begini Ketua, jadi kalau DPT memang sudah kita tetapkan, tetapi ngomongin alur data atau pemilih, kita kan juga nggak tahu. Misalnya setelah ditetapkan DPT, nanti ada orang yang meninggal, atau ada orang yang tidak masuk, kemudian ada orang atau warga yang awalnya pemilih, terus kemudian dia menjadi TNI atau Polri, maka dia tidak bisa menjadi pemilih. Sehingga DPT sudah ditetapkan, nanti pada hari H apabila ada warga yang belum bisa memilih, dia bisa menggunakan KTP dengan DPK atau daftar pemilih khusus yang menggunakan KTP-nya seperti itu. Ya begitu ternyata teman-teman pemilih, ternyata alur dan proses untuk melahirkan DPT ini cukup panjang. Semoga ini menjadi ikhtiar bagi penyelenggara dalam melahirkan pemilih yang secara data cukup akurat dan semua masyarakat di kemudian yang sudah memiliki hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari tahun 2024 yang akan datang. Jadi Mas Soleh, kaitan dengan proses pemilihan ini sendiri, faktor apa saja yang menjadi penyemangat serta mendukung proses pemutaran data pemilih selama berlangsung, Mas? Kami punya semangat, punya keinginan bahwa dari pemilu ke pemilu itu pemilu ini harus lebih baik dari pemilu sebelumnya. Iya, itu semangatnya. Ya, semangatnya seperti itu, bahwa kita ini sebagai penyelenggara pemilu harus menjalankan pemilu dengan baik dan benar. Terutama karena kami memimpin di bidang data, maka kami ingin menyajikan data pemilih di Kabupaten Lampung Barat ini seakurat mungkin, seperti itu Ketua. Iya. Kalau tanggapan, masukan dari pihak luar, siapa saja yang selama ini pernah memberi tanggapan kepada kawan-kawan ataupun masukan? Masukan yang pertama adalah dari teman-teman Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Kedua dari teman-teman partai sebagai peserta pemilu. Kemudian yang ketiga adalah masukan dan tanggapan masyarakat yang mungkin namanya tidak ada di daftar pemilih, sehingga dia memberi masukan dan tanggapan bahwa saya sudah berhak atau saya bisa menjadi pemilih tapi belum terdata. Belum terdata, sehingga dia memberi masukan dengan memberikan data otentik. Itu ditindaklanjuti langsung oleh tim. Langsung ditindaklanjuti oleh tim KPU Kabupaten Lampung Barat yang mengampu data pemilih. Iya, jadi begitu ternyata teman-teman pemilih, prosesnya cukup cukup menyita waktu ya. Berbagi pengalaman saja ini Mas. Iya, sebenarnya tidak menyita waktu Ketua, karena memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Iya. Ya, kita harus menyelenggarakan dan melaksanakan tahapan pemilu itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Iya. Tapi ngomong-ngomong Mas, ini kan tadi disampaikan ada 983 petugas copli, ada 408 anggota PPS di tingkat PEKON yang terlibat. Begitu juga di tingkat PPK ada 75 orang. Selama proses dan tahapan, bagaimana memilih mereka bisa bekerja sesuai dengan waktu dan jadwal yang sudah ditentukan? Ya, kami selalu memberikan motivasi dan semangat, dan sebelum pelaksanaan juga kami memberi pembekalan kepada petugas Pantarlih kami yang bekerja dari tanggal Pantarlih itu tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret
untuk melakukan kegiatan coklit, sehingga data ini biar bisa akurat seperti itu, Ketua. Pernah nggak Mas dalam perjalanannya dengan petugas itu mungkin ada kendala ataupun sempat kurang fokus atau mungkin ada persoalan dengan petugas selama berlangsung? Ini kan waktunya pendek nih ya. Iya. Sudah itu data harus diselesaikan, data harus segera dikirim. Nah, ada nggak yang bisa diceritakan berbagi? Mungkin apa pernah salah menyampaikan info atau ada permintaan maaf lah dengan kawan-kawan yang sudah bekerja itu Mas? Ya, yang pertama kendala mesti ada. Iya. Dengan kebersamaan dan semangat bahwa kita ingin menyelenggarakan pemilu dengan baik, bahwa kendala itu bisa teratasi. Ya, kendala tentu ada ya, karena memang di Kabupaten Lampung Barat ini, terutama di daerah-daerah yang masuk yang tadi kita saksikan di video itu ya, pertama adalah kendala sinyal karena pelaksanaan pemutahiran data pemilih di awal Pantarlih ini menggunakan sistem atau aplikasi e-coklit ya. Itu ditemukan ada beberapa kendala di daerah yang sinyalnya susah, bukan blank spot tapi memang sinyalnya susah. Dan kendala jarak, kemudian jarak tempuh dari pon ke dusun yang lain juga cukup luar biasa. Kami di akhir masa petugas melaksanakan coklit ini mengucapkan banyak sekali terima kasih dan permohonan maaf memang dalam perjalanan perjalanannya itu karena memang mungkin inilah memang tantangan-tantangan kita yang harus kita hadapi untuk mensukseskan pemilu. Memang ini Mas, dalam proses pemutaran data pemilih itu ya, penyusunannya sampai lahirnya DPT itu pernah nggak sih bekerja itu di luar jam kerja selayaknya, bisa sampai begadang ataupun ini, ada nggak Mas? Oh hampir tiap hari Pak. Karena gitu ya? Begini ya, bahwa petugas pemilu ini kan punya konsekuensi atau punya tanggung jawab bahwa menjadi penyelenggara pemilu itu harus siap dan bertanda tangan bahwa menjalankan tugas 24 jam seperti itu. Artinya ketika memang ini 24 jam betul itu ya? Walaupun memang dalam kondisi yang luar biasa ini bahwa kita memang sering berdatang untuk menyelesaikan data. Untuk memotivasi tim tetap kerja sampai begadang-begadang seperti itu, menjaga harmonisasi, ada kiatnya nggak Pak Soleh? Kayaknya enjoy-enjoy saja ini di Lampung Barat ini. Ya, kalau kami selalu memberi kesan bahwa jadikan pekerjaanmu itu sebagai amal ibadah. Seperti itu ya. Jadi ketika kita memang berangkat bekerja dari hati, kemudian berniat ibadah kepada Tuhan melalui jalur penyelenggara pemilu, bahwa tidak ada sedikit pun rasa mengeluh atau keluhan tetap ada, tetapi kita kembalikan lagi kepada niat kita bahwa kita ini mengabdi kepada negara untuk urusan pemilu, seperti itu Pak Ketua. Artinya itu teman-teman pemilih, ternyata memang salah satu kiat kenapa kawan-kawan divisi Datin dan teman-teman KPU ini masih tetap ceria, tetap tertawa walaupun memang pekerjaannya katanya tadi sepenuh waktu sampai begadang, ternyata memang diniatkan sebagai ladang ibadah. Semoga ladang ibadah ini bisa menjadi spirit bagi kita ya untuk tetap bekerja maksimal, karena ibadah itu kan kebutuhan yang harus kita jalankan dengan niat ikhlas dan tulus ya. Iya betul sekali. Nah, harapan ke depan Mas, mungkin ini sudah mendekati penghujung acara kita di obrolan singkat di orasi kopi ini, tapi memang seharusnya kan bicara kopi Mas, tapi kopinya nggak disiapin ya. Oh siap, sudah ada tadi. Belum nyampe ya sudah. Nanti kalau ada kopinya kita asalkan kopi. Begitu teman-teman memilih. Ini divisi data dan informasi ini Pak Ahmad Soleh ini selama ini menjadi koordinator tim data se-Kabupaten Lampung Barat yang
betul-betul berhubungan langsung dengan kawan-kawan divisi. Jadi kalau istilahnya itu Pak Soleh, kalau di data itu ada pahlawan seperti apa? Sering saya mendengar teman-teman divisi Datin ini. Gimana ini? Di Datin itu ada istilah, kita punya grup namanya pahlawan kegelapan. Iya. Karena memang kita bekerja namanya juga berjejaring, menggunakan jaringan, maka waktu yang pas untuk mengupload kemudian mengeksekusi dan lain sebagainya itu biasa kita gunakan malam. Tengah malam. Tenang. Jadi kalau orang beribadah itu malam itu kan tenang. Lebih khusyuk ya. Lebih khusyuk. Kita kalau kami ngerjain data kayaknya lebih khusyuk memang waktu malam. Jadi pahlawan kegelapan ya. Jadi memang di tengah kegelapan kawan-kawan masih tetap bekerja. Iya, semoga betul-betul menjadi ladang ibadah. Dan memang ini menjadi ikhtiar kita untuk melahirkan pemilih yang akurat di 2024 yang akan datang ya Mas ya. Ya begitu saja teman-teman pemilih, mungkin sudah sampai di penghujung acara kaitan dengan proses data ini, obrolan singkat dengan Ketua Divisi Data dan Informasi Pak Ahmad Soleh ini. Namun sebelum saya tutup obrolan singkat kali ini, saya ingin siapa tahu ada yang mau disampaikan Pak Soleh baik kepada masyarakat sebagai pemilih ataupun petugas-petugas yang kemarin sempat terlibat dalam melahirkan proses data pemilih. Silakan Pak, saya kasih waktu Pak Ahmad Soleh. Oke, terima kasih Ketua sudah memberikan di penghujung acara ini. Terima kasih kepada teman-teman Pantarlih, kemudian BPS dan BPK se-Kabupaten Lampung Barat yang telah berproses untuk mensukseskan penyusunan data pemilih sehingga sudah ditetapkan DPT di KPU Kabupaten Lampung Barat. Tetap semangat, jaga integritas, mari kita sukseskan pemilu ini dengan penuh rasa tanggung jawab yang demokratis dan riang gembira. Demikian Ketua dari saya. Ya, sampai di penghujung acara, saya Arif Shah, Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat, mengucapkan terima kasih teman-teman pemilih sudah menyempatkan waktu untuk menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Ya.